Kan saudara-saudara Kristen selalu bernarasi, ini pakai data ya, Yohanes 8, ketika Yesus mengampuni dosa wanita penjina. Kan begitu? Betul Bang ya? Betul, terus? Oke, berarti saya betul bahwa Yesus melegalkan perzinahan, betul? Tidak. Loh, gimana sih? Oke, kita baca ya. Saya udah paham tuh ayatnya. Oke, baik ya. Tapi Jadi, apa kata Yesus kepada dia? Bundo. Apa kata Yesus kepada perempuan itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Bang Baal. Masih di Boleh? rumah sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Coba kita kaji ya. Yesus melegalkan perzinahan kalau menurut saya di sini. Kenapa? Kasusnya kan ini ada satu case. Case ketika Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Nah, hukum orang berbuat zina dihukum atau tidak? Dihukum. Nah, tapi Yesus menghukum tidak? Tidak. Bah, betul. Anda menjawab sendiri. Itu Anda menjawab sendiri bahwa orang berzina harus dihukum. Tetapi Yesus tidak menghukum. Berarti Yesus melegalkan perzinahan. Oke. Saya boleh Oke. jawab. Sudah dijawab, ngapain dijawab lagi? Oh ya sudah. Oke. Kemudian dalam kasus ini Yesus termasuk orang berdosa tidak? Tidak. Berdosa karena kalau orang berzina tidak dihukum, ini Yesus masuk kategori orang yang berdosa. Yesus tidak menghukum dia. Yesus menghukum dia tidak? Tidak. Berarti betul Yesus termasuk orang berdosa. Di mana dosanya? Oke, Yesus tidak menghukum. Dalam hukum Taurat, orang yang berzina harus dihukum, tetapi Yesus tidak menghukum. Berarti Yesus adalah pelanggar hukum Taurat. Artinya Yesus termasuk orang berdosa. Oke. Saya jawab ke diri saya sendiri. Saya manusia berdosa, saya percaya Tuhan Yesus, saya tidak dihukum Tuhan Yesus. Buktinya apa? Saya masuk surga. Clear. Ya, sudah, Pak Cep, sudah. Clear. Oke, lanjut ya. Pak Dalbo, silakan Pak Dalbo dilanjut atau Bang jadi sudah di masalah iblis tadi pembahasan macet tadi. Jadi harus dikelirkan masalah iblis. Iblis kenapa iblis? Iya, kan tadi ada narasi gitu kan, bawa-bawa nama Ustadz Yusuf katanya. Betul itu. Silakan tadi dipaparkan dulu tadi. Silakan Ustadz Yusuf aja dulu. Silakan. Saya hanya ini aja Bang Baal ya, nanti sambungkan aja gini ya. Kata Edis kan menaati itu berarti dia telah menuhankan, kayak gitu. Menaati itu artinya menuhankan. Kata Edis, kita umat Islam menaati Nabi Muhammad berarti menuhankan Nabi Muhammad, kan kayak gitu. Nah, itu menurut pandangan Edis. Maka dari itu kita tanyakan kepada kawan kita yang Kristen, apakah sepakat atau tidak gitu. Coba kalau kita buka di Matius 4 nomor 8. Ya, di situ Yesus taat kepada iblis sehingga iblis bisa membawanya. Artinya, kalaunya taat adalah menuhankan, maka Yesus menuhankan iblis. Saya jawab. Bentar Bang Pipi, ini tampilkan data dulu biar Bang Pipi percaya. Karena Pak Baal ini literasinya luar biasa ya, tidak jauh dari Bible tentang iblis gitu kan. Nah Pak Baal ada nih, Yesus dan iblis ini punya hubungan apa sih Pak Baal? Silakan Pak Baal. Ini saya jawab dulu atau gimana? Saya tumpuk pertanyaan. Gimana Pak Baal? Itu di mute Pak Baal, di mute. Silakan. Pak Yusuf dulu atau gimana? Silakan. Saya sudah katakan ya, apa persamaan di Taman Getsemani dan di padang gurun? Sama-sama Tuhan Yesus tidak lari dari pencobaan. Kalau Tuhan Yesus lari, artinya apa? Tidak ada agama Kristen, tidak ada orang yang percaya Yesus. Di situ membuktikan bahwa Yesus memenangkan atas pencobaan dirinya. Clear? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh. Luar biasa ya. Diakui oleh saudara kita, Pipi, bahwa Yesus tidak lari. Memang tidak lari, tetapi Yesus mendatangi iblis.
Betul itu. Luar biasa ya. Oke, pakai data ya, izin. Jadi Yesus ini memang kalau berdasarkan narasi yang disampaikan oleh ayat ini dan kita bisa beri kesimpulan di sini, betul bahwa pertama yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf, Yesus ini tunduk kepada iblis dan taat kepada iblis. Nah, kemudian dikuatkan argumen Ustadz Yusuf ini oleh pernyataan Pipi. Pipi bilang bahwa Yesus ini tidak takut gitu kepada iblis. Ya memang tidak takut karena Yesus ini adalah temannya iblis karena Yesus mendatangi iblis di sini. Benar, di sini bukan iblis yang mendatangi Yesus, tetapi Yesus yang mendatangi iblis. Luar biasa iblis ini, rajanya nih. Oke, kita baca datanya ya. Ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh. Dibawa ini ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lagi dites Yesus ini. Yang datang di sini siapa? Yang datang. Di ayat 1 yang datang siapa? Yesus. Taat ya sama iblis. Taat, bukan taat lagi. Dia memang di bawah kendali iblis. Bukan taat lagi, ini lebih-lebih dari taat ini. Maka Yesus dibawa oleh roh. Lihat, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oh, datang dia, lagi dites ini. Yesus lagi tes diri nih. Oh, iblis tolong tes saya. Begitulah ceritanya. Ya kan? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Menemui iblis loh. Iblis loh lagi diam di padang gurun. Ngapain? Gak ada kerjaan. Yesus datang coba. Oke, berarti di sini Yesus tunduk taat kepada iblis 1-0. Yesus kalah, betul? 1-0. Kemudian di ayat berikutnya dirayulah. Inilah cara cerdiknya iblis. Boleh nggak? Oh, silakan. Oke. Yang saya katakan tadi, saya bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Dia tidak lari, tidak takut atas percobaan, tetapi dia menang. Saya kasih tahu bukti dia menang. Ayat 4. Matius 4 ayat 4, inilah bukti kemenangan Tuhan Yesus atas percobaan atau atas iblis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Clear. Satu-satu ya. Jadi sini membuktikan bahwa Yesus tidak takut sama iblis. Dia memenangkan atas segala cobaan yang dari iblis keluarkan. Clear, bos. Kalau misalnya Tuhan Yesus kabur, akan ada narasi Tuhan Yesus takut dari iblis. Oh, no. Oh, Tapi baik. karena ada ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus berani dan Oke, tidak baik. takut sama iblis. Clear. Baik ya, kita Baal, jawab Bang ya. Baal. Oke, Saya jadi pengen oh, tanya silakan. dia sebentar. Pipi, begini, kalau seperti itu sesuai nggak yang dikatakan oleh Edis bahwa menaati itu menuhankan? Yesus kan dibawa tuh, berarti Yesus menaati iblis, ya sampai dibawa iblis. Apakah Yesus menuhankan iblis? Monggo, silakan dijawab. Ini standar dari Edis. Ah, silakan. Kalau abang tanya tentang statement Edis, tanya ke Edis, jangan tanya ke saya. Macet kan udah. Oke. Saya tidak ada hak untuk mengomentari komentar orang lain. Ya. Berarti Oke. patah ya argumen Edis gitu ya. Memang gak nyambung Edis itu ya. Parah memang Edis itu ya. Aduh. Nih ya. Luar biasa Pengikut Ustaz. Edis, jangan sampai kalian macet gitu ya. Habis nonton debat di ruangan Edis. Lanjut Bang Baal, lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi dari awal Yesus ini sudah mendatangi, yang datang nih iblis, Yesus loh kepada iblis. Iblis ini lagi duduk-duduk manis, lagi main layang-layangan. Datang Yesus. Iblis, cobai aku, kan begitu. Cerita narasinya yang mudah dipahami. Kan gitu. Ngapain coba Yesus datang? Sudah tahu iblis ini adalah musuh Yesus. Oh, datang dia ke padang gurun. Capek lo, jauh lo padang gurun ini. Datanglah kepada iblis untuk dicobai. Nah, ini berarti Yesus kalah 1-0, tunduk kepada iblis dia sehingga dia harus datang.
Biasanya tuh rakyat datang kepada raja. Ini lain, Yesus datang kepada iblis, berarti iblis ini raja, makanya dia taat kepada rajanya. Rajanya siapa? Iblis. 1-0. Nah, tadi Anda berargumen di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini nggak ada hubungannya nih. Kalau dia berkata begitu, bahwa dia bilang bahwa semua manusia ini dari firman, bukan aku saja. Kan begitu. Iblis pun dari firman Tuhan. Jadi sama kau dengan aku. Ini tidak mengatakan kalah, tetapi iblis dari firman, ya kan? Kemudian Yesus juga dari firman, manusia semua dari firman. Itu jawaban keempat. Nah, kemudian yang di sini tadi 1-0 ya, tunduk. Ayat ke-6. Ini kekalahan Yesus yang kedua kali. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Dibawa ini tunduk kepada iblis, taat ini. Berarti Yesus menyembah iblis. Kalau narasi tadi berarti betul. Dia taat itu, kalau artinya taat adalah menyembah, sama Yesus menyembah iblis. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. 2-0. Kalah lagi Yesus. Kalah ini, telak ke 2-0. Silahkan ditanggapi. Kenapa? Pertanyaan saya, apakah kita tahu bahwa iblis dengan Yesus bermusuhan? Nah, kalau saya ingin tanya nih, bagaimana caranya iblis membawa Yesus? Silahkan. Oke, saya jawab Bang ya. Tadi Abang tanya, Matius 4 ayat 4 ini apa artinya? Jelas. Iman itu tidak boleh diperjualbelikan hanya gara-gara makanan. Artinya makanan itu duit. Clear. Terus yang kedua Bang, saya katakan sekali lagi Bang ya. Untung saja ada ayat Matius 4 ini. Kenapa saya bilang untung ada ayat ini? Ini membuktikan bahwa Yesus di atas iblis. Yesus bisa mengalahkan iblis. Kalau tidak ada kejadian ini Abang, di mana buktinya Yesus mengalahkan iblis? Kan nggak ada. Tetapi karena ada kejadian ini membuktikan bahwa Yesus bisa mengalahkan iblis. Bagaimanapun cara iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Clear Bang? Sangat clear. Oke Bang? Oke, baik. Ya, baik. Tanggapannya dingin ya. Lurus-lurus aja, nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang menusuk artinya. Tidak ada jawaban itu artinya begitu ya. Jadi tetap saya katakan Yesus tunduk kepada iblis, dibawa. Silahkan cara membawa iblis ini, iblis membawa Yesus ini gimana? Silahkan. Belum dijawab ini. Hmm. Macet. Berarti dia tidak sepakat dengan Edis ini kayaknya. Ya. Iya. Nggak sepakat dengan Edis ini. Bang, kan tadi saya Makanya katakan, Edis menyesatkan orang aja berarti ya. komen orang lain, saya tidak ada hak untuk mencampurinya. Itu menjadi hak dia. Clear. Oke, dijawab aja Bang. Gimana caranya Yesus dibawa oleh iblis? Ayat berapa tuh? Ayat berapa? Masya Allah. Sorry, tadi saya minum. Oh iya. Di sini kita tahu Kristen mengatakan iblis dengan Yesus bermusuhan. Nah, kemudian di ayat 5 dikatakan nih kekalahan Yesus yang kedua ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ketika iblis membawa Yesus itu? Gimana caranya? Abang, gini loh. Ayat Matius 4 ini itu mengisahkan tentang, menguatkan tentang iman kita orang Kristen bahwa Ditanya Tuhan dijawab Yesus opo. itu ya di atas iblis. Buktinya apa? Segala pencobaan yang iblis lakukan tidak mempan. Pertanyaan Abang, bagaimana cara iblis membawa Tuhan Yesus? Ya saya tidak tahu karena tidak tertulis. Oke, baik. Oke, tidak bisa menjawab ya. Tidak Abangku, tertulis. oke, baik. Yesus dengan iblis musuh atau teman? Musuh dong. Oke, baik. Kalau dengan pendapat Anda mengatakan iblis adalah musuh Yesus, tentunya narasi ini kemudian iblis membawanya ke kota suci, kita bisa pahami
Bagaimana musuh membawa musuh? Diseret lah. Bisa jadi itu bisa Diseret. jadi betul juga. Bisa jadilah. Apa buktinya diseret? Betul juga ya. Bisa Buk- jadi. Buktinya Anda sudah mengatakan bahwa Yesus bermusuhan dengan iblis. Ya. Nah, kalimat membawa tentu kalimat yang sangat sopan di sini. Menggunakan kalimat membawa. Tetapi pertanyaan cara membawanya gimana? Anda sudah menjawab clue-nya bahwa itu dia bermusuhan. Tentunya diseret kerahnya baju Yesus. Pasti dah itu. Karena dia musuh. Oke, di sini dengan demikian iblis menang 2-0 karena iblis mampu menundukkan Yesus dan Yesus taat kepada iblis. 2-0, Bang. 2-0. Oke, kita lanjut, Bang. Oke, satu lagi, Bang. Bahwa Yesus tidak takut sama iblis. Oke. Ya, Yesus tidak takut karena dia memang harus taat. Oke, kita ayat ke-8, Bang. Dan Oke. iblis yang ketiga nih, Bang. Dan iblis membawanya pula. Pula ini berarti berlanjut, Bang. Oh, Dibawa keren nih lagi iblis ini. ya? Oh, Lagi dibawa nih. lagi. Ya. Di- Memang ini iblis luar biasa, keren ya, keren ini. Tuhan tuh diumbang-ambing begini. Dan iblis membawa Yesus pula ke gunung yang tinggi. 3-0, Bang. Menang hat-trick, Bang, iblis. Luar biasa, Bang. Yesus taat kepada iblis, dibawa-bawa, ikut aja. Diseret sana, seret sini, ikut aja. Taat ya. 3-0, Bang. Gimana, Bang? Silakan. Silakan ditanggapi itu. Saya mau ketawa dulu. Tidak, ini ada 2-0, 1-0, 3-0. Ini main bola atau gimana nih? Ya, ini kita menunjukkan bahwa narasi percobaan di padang gurun katanya menurut keimanan Kristen ini adalah kemenangan Yesus. Padahal menurut data kajian bahwa di sini adalah menandakan kekalahan Yesus telak. Saya Baru 3-0 nih, Bang. Lanjut. saya jawab boleh, Bang? Ya. Jadi 3-0 ya, poinnya Saya 3-0. jawab. Ya lanjut. Saya jawab pakai ayat juga. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Clear. Oke. Itu hebatnya Tuhan Yesus, Abang. Sebentar. Tadi Abang ngomong saya nggak potong kan. Tuhan Yesus mendatangin iblis. Hei iblis. Nah, mana kuasamu? Iblis menunjukkan kuasanya tapi tidak mempan. Apa bukti dia tidak mempan? Iblis lari dari muka Tuhan Yesus. Mana buktinya? Matius 4 ayat 11. Clear. Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Oke, kita harus jujur memang dalam diskusi ya, dalam mengkaji suatu ayat ya. Nah, di ayat 11 ini saya udah garis bawahi ya. Karena iblis sudah menang 3-0, nggak ada perlawanan nih, Bang. Iblis ini udah kelas internasional main bola nih, Bang. Melawan pemain atau klub dari Tarkam, antar kampung. 3-0, Bang, telak. Lalu menghadapi Yesus tidak ada perlawanan. Apa di ayat 11? Bukan lari, Bang. Ngapain aku ngelawan Yesus, tidak ada apa-apanya? Ngapain katanya nggak ada perlawanan gini, kata. Gua seret-seret kok diam aja katanya. Ah, dia bilang apa? Dia bilang, lalu iblis meninggalkan Yesus. Ditinggalkan aja, Bang. Oh gitu. Ya, Nggak ada perlawanan. Nggak ada perlawanannya. Lemah kata iblis gitu ya. Begitu kan, gampang loh. Makanya kita harus jujur. Ketika iblis meninggalkan Yesus, kita jujur. Anggaplah Yesus menang. Nah, skornya itu 3-1, Bang. Karena Yesus menang 1 kali. Itu pun karena iblis, sudahlah ngalah. Dia bilang nggak ada perlawanan. Nah, di sini iblis ngalah. Iblis menang hat-trick, Bang. Lihat, iblis menang hat-trick, Bang. Skornya 3-1. Nah, kalian mengatakan bahwa narasi itu bahwa Yesus menang. Kalah telak, Bang. Jadi Yesus hanya dikasih fur 1. Itu pun iblis mengalah. Udahlah, tinggalkan aja, ini katanya nggak ada perlawanan, kata 3-1, Bang. Jadi iblis menang hat-trick, Bang. 3-0 berturut-turut. 1 pun ini hanya di fur aja. Jadi demikian. Silahkan yang lain dilanjut. Itu edisnya ada di bawah itu. Inilah kalau kemakan sering nonton edis ya.
Abang, saya kan tadi udah katakan. Aduh, pengikut Sebentar Edis Pak jadi Yusuf. kayak gini semua. Bukan, sebentar Pak Yusuf. Tadi kan saya katakan. Kalau nggak kayak gini aja deh. Tuh, di mana kita bicara manusia saja deh. Di mana-mana, Abang, yang namanya memenangkan itu pasti bersukacita. Clear. Yang namanya menang pasti happy. Clear. Yang namanya menang pasti stay at position. Clear. Di sini membuktikan tidak ada kemenangan dari iblis. Mana ayat yang membuktikan iblis merayakan kemenangan atas Yesus? Tidak ada. Yang ada adalah tadi saya katakan Matius 4 ayat 11 itu membuktikan Tuhan Yesus tidak takut sama siapapun. Iblis didatangi, iblis kabur. Oke? Tuhan Yesus menang dari iblis, malaikat melayani Tuhan Yesus. Keren banget dong. Makanya aku bilang, kalau adanya kejadian ini, abang ya, adanya kejadian Matius 4 ayat 11 ini membuktikan, makin memperkuat iman Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak takut sama siapapun. Tuhan Yesus pasti menang dari iblis. Clear abang ya? Oke, satu lagi abang, bapak-bapak sekalian, saya mau gereja, saya mau prepare, thank you ya. Next time kita lanjutin. Oke? Kalau saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Saya permisi. Selamat pagi. Nggak mau lihat kalau Yesus itu sangat ketakutan, Pak. Siapa tahu mau lihat Yesus itu sangat ketakutan. Lari dia. Izin Ikhwan Villa, saya lagi kegiatan dulu sama anak-anak. Ada Bundo yang moderatorin. Ini Edis ada naik nih, si Edis nih. Noise di sini, lanjut. Halo, Dis. Si Cece, si Yusuf nih yang Cece. sudah mengaku Muhammad adalah Banyak Rob. menyesatkan orang rupanya. Iya. Sampai Tuhannya inbox lu. Paulus, yang Tuhannya Paulus Dis. naik. Kenapa dibisu-bisu? Gara-gara kamu, Dis. Banyak orang mau Kristen diskusi, jangan sekarang malah disuka. sesat, Dis. Sekarang itu lo hilang. Waduh, belum apaan, Dis? Belum apa-apa lari pula ini. Siapa sih yang kick? Siapa? Ada yang nge-kick? Nggak ada yang kick. Nggak ada. Gara-gara dia banyak yang menjadikan ini loh. Jadi orang Kristen jadi menuhankan Paulus loh. Iya, jadi menuhankan Paulus, menuhankan suaminya sendiri. Gara-gara Edis. Ini fenomena apa ya di sini gitu loh, aneh. Gara-gara katanya mengikuti, menaati itu berarti menuhankan. Aneh-aneh aja pas dikupas di kitabnya, Yesus ikut iblis. Terus suami ikut istri, menaati istri. Banyak kali Tuhannya kalau kayak gitu ya sistemnya. Aduh. Banyak loh yang sesat, banyak loh Ustaz. Kemarin di room saya juga naik begitu. Jadi udah menganggap begitu semua. Ngeri ini di sini. Fenomena apa gitu loh. Banyak ini korban dari Edis masalahnya sekarang saya lihat. Memang menghancur Kristen rupanya di sini. Agus aja begitu kemarin ya Bang Dalmu ya. Sudah mulai. Tapi jangan heran sama Edis karena memang Edis tuh kayak gini nih. Ini dia nih. Nah, tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak percaya. Iya. Oh, berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian.
Gara-gara Edis saja tidak percaya Yesus itu Tuhan ya. Banyak menyesatkan orang-orang Kristen Edis ini. Aduh, aduh. Makanya bingung umatnya sekarang. Mau menuhankan Paulus ada, mau menuhankan suaminya ada juga. Mau macam mana sekarang? Heran saya kocar-kacir mereka. Gara-gara Edis saja. Ya, gara-gara Edis. Aduh, aduh. Lanjut. Bahaya memang ini, bahaya. Sampai di roomnya Bang Dalbo kemarin si Agus aja itu sudah mulai loh. Jadi asal ada pemimpin udah langsung mau dituhankan, bahaya. Edis, mana Edis? Naik lagi Edis. Kenapa turun? Nanti saya bikin judul lab malam ya. Muhammad Nabiku, Paulus Tuhanmu. Mari kita toleransi. Ayah. Kata Edis Ustaz. Paulus juga Tuhan kita, kata Paulus gitu. Muhammad Nabiku, Paulus Tuhanku, kata Edis. Paulus Tuhanmu. Ya, nanti saya bikin judul lab kayak gini aja. Muhammad Nabiku, Paulus Tuhanmu. Mari kita saling mengerti. Cie cie cie. Sudah edit itu, Ustaz. Kenapa Edis ya kejang ya? Ada nggak karistengnya lagi? Silakan naik kalau kayak gitu. Aduh, ada aja. Apa Ada ini pada diam? Habis karesteng dua. Kalau gitu saya izin pamit aja dah. Ya. Lanjutkan dulu teman-teman. Oke, siap Ustaz. Siap. Saya mau ini awali kegiatan dulu. Terima kasih semuanya ya. Oke, judulnya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kalau ada Waalaikumsalam. kekurangan dan kesalahan. Ya lanjut. Narasi lagi Pak Plopo, cari lagi di situ. Aku malah mak kopi lo ya. Assalamualaikum. Ya teman-teman di bawah, di tap layarnya ya. Tap lah Tadi layarnya. saya tadi ini masalah iblis itu memang benar, kata Bang Baal benar, iblis benar itu. Biar kakimu tidak terantuk batu loh. Nah, ini ada Pak Dokter ini nih. Spesial iblis juga nih beliau nih. Coba kita mainkan dulu Pak Dokter ya. Ini Pak Dokter. Jadi ini Bang Dalbo visual ya. Visual waktu Yesus dijinjing iblis ke bubungan. Nah, bagaimana caranya supaya kakinya tidak terantuk batu ya seperti ini ya kira-kira gitu loh. Nah, kira-kira karena kalau diseret pasti terantuk kaki kan. Ah, masa dijambak, digendong kan nggak mungkin. Begitu kira-kira teman-teman.
Ya itu kan nggak terantuk kakinya batu itu nggak terantuk. Ya Allah. Junjungan dijinjing. Junjungan. Ya Allah. Oh iya ya. Tulisannya Pak Dok ya belum lah lupa ya. Iya. Junjungan dijinjing. Iya Bang Ansar. Jadi memang keresteng ini harus pakai gambar. Menjelaskannya harus pakai gambar. Ya kan? Nah, kalau Kak Bang Baal tadi dia komparasi ini apa gambar gitu jadi terguncang ya kan? Tapi kalau data aja pasti dibantah sama dia karena nggak masuk otaknya teman-teman. Nggak masuk. Kalau zaman dulu ya, Bible zaman dulu itu supaya cepat paham pakai gambar loh. Coba lihat Bible-nya Bunda Sumangkut itu. Bible zaman tahun berapa tahun yang lalu, 300 tahun atau 400 tahun yang lalu itu. Ada gambarnya teman-teman. Jadi saya start caption gitu kan. Nah, ada gambar. Contoh Yohanes contoh Yohanes 1:1 sampai 14 kan gitu ya Pak Dokter ya? Ya. Nah, contoh ini teman-teman ya. Kalau menjelaskan John 1:1 itu supaya keresteng ini cepat paham harus pakai gambar. Kalau nggak pakai gambar teman-teman habis rokok nggak nyampe-nyampe. Percaya sama saya. Habis. Saya ini udah berapa? Nggak bisa lagi lah dihitung ya. Jadi contoh kita menjelaskan Yohanes 1:1 ya harus pakai gambar supaya dia paham. Kayak gini kan? Ini nih. Ya. Jadi Baru dia paham. silakan Pak Dok. Gak bisa. Saya belum bisa. Saya lucu nih. lanjut. Jadi Kristen ini Pak Palupu tadi saya bilang kalau lagi datang ke satu kampung itu pengantar paket, mau ngantar paket ke gereja, dia tanya sama orang Kristen, di mana gereja EGP, ya kan? Terus orang Kristen itu bilang apa, ya kan? Sebenarnya gereja itu Pak, awalnya eklesias. Itulah ketika Yesus menyampaikan bahwa akan kudirikan jemaahku di atas batu karang ini yang tidak akan ditanya. Dia lain yang ditanya, lain yang dijawab, ya kan? Ya gerejanya di mana Pak? Begini ya. Sebenarnya gereja itu ada di timur. Tahukah Anda timur itu ada di opposite dari barat ya. Timur itu bertentangan dengan barat. Nggak sampai kita kalau nanya moten. Maka kalau mau nanya di tempat atau jalan, tanya dulu agamanya apa. Kalau dia bilang Kristen jangan tanya. Jangan tanya, benar jangan tanya. Apa itu? Hah? Iya. Yang ditanya mana gereja, dia Kristen, ya kan? Kemana-mana dia jelaskan. Ya kan? Nanti Bapak dia nom apa? Bapak dia nom apa? Apa? Jangan. Pokoknya orang paket tuh diajarin. Kalau ada keluarga yang ngantar paket diajarin. Jangan sampai kalau nanya alamat sama orang Kristen itu jangan, bahaya kali. Bahaya kali, ya kan? Itu di dekat mana? Dekat pohon itu, Pak. Gereja itu ada dekat pohon. Tapi pohon itu jangan Bapak sangka pohon itu tempat Yesus disalib, bukan. Sana-sana dia. Repot. Ya, jadi nggak usah. Jadi begini, betul Pak Dok. Sesama Muslim. Saya pernah pengalaman saya ini pernah nih. Pengalaman saya ini pernah Toraja. Di Toraja itu kan kampung Kristen, Dok. Saya tanya, ya kan, di mana rumahnya Pak Desa gitu kan? Di sana kepala dusun. Wah, ada menjelaskan, oh di sana Pak lurus saja, nanti belok kiri, nah lurus saja lempeng. Nanti ada portal, Bapak minta izin, bilang mau masuk ke kampung ini kan. Itu dijelaskan, terus lurus lagi Bapak. Nanti ada tikungan kanan, jangan ambil ke kanan katanya, ambil lurus aja, lurus. Nah lurus mentok, belok kiri lagi, panjang belok kiri. Nah terus setelah di pertigaan ketemu pertigaan, di situ ada warung Pak, katanya kan. Warung apa? Warung sop.
katanya kan, warung soto gitu kan. Wah enak Pak sambelnya katanya. Oh bener Pak enak loh. Saya bukan mau makan sambal soto. Gue bilang. Saya ini mau nanya rumah Pak Desa. Malah ini warung soto yang dibilangin. Bener Pak asli Pak. Sambelnya enak itu soto. Bukan itu saya bilang. Memang oten gitu. Waduh. Ini pengalaman. Jangan. Ya, apalagi kalau nama soto itu soto Kudus. Soto Kudus. Kudus itu, Pak. Iya. Dia ceritakan tentang Yesus. Yesus itu kudus, ya. Sebagaimana Roh Kudus. Jangan sekali-kali. Jangan. Saya kalau itu saya tanya dulu. Pak, saya mau nanya alamat agama Bapak apa? Kristen. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya udah tahu alamatnya. Langsung. Saya mau nanya rumah Pak Palopo misalnya. Saya tanya, nama agama Bapak apa? Kristen. Enggak Pak. Saya udah tahu Pak, sorry. Ya. Ini dia yang telepon nih, diarahkan. Udah selesai. Tapi kok nanya sama Oten? Pak Palopo itu penghujat. Dia penghujat dengan gambar. Ngapain ke sana? Begini, begitu. Panjang. Alamat nggak dikasih tahu. Nah, tadi saya tengok orang itu diskusi. Ditanya tentang di mana Yesus menjelaskan tentang dosa waris. Udah berputar kemana-mana, semua udah ketawa. Tapi yang ditanya ini nggak sadar juga dia itu udah diketawain. Entah kemana-mana dia ngomong, nggak nyambung satu kata pun. Akhirnya yang dia sampaikan Roma 5. Ketawalah orang yang ditanya Yesus Paulus. Pagi bang. Dari mana kau tahu ini bukan cakap Yesus? Ini yang ansor ini. Permisi bang. Lanjut, Pak Palopo. Bang Palopo. Ya sabar. Oke sebentar Pak Dokter. Ini apa jaringan merah? Ya selamat pagi Pak Ansar. Silakan Pak apa nih Piero? Ya Muslim bang Kristen, Palopo. Bang Palopo mohon gambarannya Yehezkiel 23 ayat 21. Mohon itu bikin habis akun itu Bang bikin habis akun. Jangankan gambar. Kita baca aja muntah-muntah TikTok. Wajib bang. Dari tadi kan ngasih contoh gambar. Masa yang Yehezkiel 23 ayat 21 itu udah mau dikasih gambar juga. Saya kan penasaran. Gak berani akun saya habis kalau itu Bang. Paling kalau ada yang minta paling saya bilang Wani Piro. Ini pertanyaan terakhir bang. Saya mau turun. Kira-kira kalau mengacu pada ayat tersebut itu layak enggak Bible ini dibaca oleh anak-anak usia dini lah begitu. Terima kasih. Makanya sampai sekarang Bang di Amerika itu nggak boleh Bang Bible itu. Mereka kan lebih apa ya? Lebih kritis Bang. Lebih kritis. Bayangkan kalau Abang ya, yang tadi ya skill 23 itu ya. Diraba-raba macam mana anak-anak baca itu kan. Nah, contoh kalau dia bertanya, ayah katanya, ini bagaimana cara mempraktekannya ini? Bingung kita sebagai orang tua kan. Kalau Al-Quran ya kan dibaca ada di situ ada buku-buku Islam cara wudhu kan enak kita praktekkan kan. Oh nak kalau wudhu begini caranya ya kan, tangan dulu ya kan dibasuh niat kan enak kita mempraktekkan. Nah coba kalau Yehezkiel ada anak minta dipraktekkan macam mana Bang? Coba. Sebenarnya di Quran ada bang, tapi ya bahasanya itu dengan bahasa kinaya, bahasa kiasan begitu, kayak nisa ukum hartul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan kalian, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, jadi silakan mau berladang, mau tanam apa akan tumbuh begini, mau tanam apa akan tumbuh. Nah itu kan bisa lah kita kasih gambaran ke anak-anak. Kemudian ada banyak tafsir di situ begitu. Jadi bahasanya ada ya gitulah. Ya memang harus seperti itu Bang. Kalau bahasa sang penguasa, sang pencipta, sang maha lembut, sang semuanya ya harus memang begitu. Ya kan? Nah, kita sebagai manusia aja Abang ya. Saudaraku, teman-teman di bawah ngomong seperti itu gimana loh? Kalau mau blak-blak begitu
pergilah kawinilah bla 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 pesandal apa segala macam. Macam mana? Kirain orang gila kita. Apalagi ini Tuhan loh. Tuhan yang berkata macam mana? Begitu kira-kira. Saudaraku. Oke, kita sapa dulu saudaraku Ahok. Selamat pagi, Kristen Muslim. Halo Ahok. Ahok. Ahok monitor. Oke Pak Ahok, dibawa dulu Pak Ahok ya. Iya, iya, nggak ngomong juga. Silakan Pak Ansar. Bang Ans. Iya bang, gimana bang? Iya, iya, iya. Silakan. Ya sudah sih bang. Saya cuma pengen penasaran gambarnya itu tadi. Karena kayaknya abang ini sangat paham sekali kalau urusan pergambaran. Iya bang, coba abang coba diskusi sama Oten ya, bahas Yohanes 1:1-1:14 bang. Itu 2 bungkus rokok nggak nyampe barang itu bang, nggak nyampe barang itu. Tapi kalau sesuai gambar, ya kan? Nah, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Nah, kita ikut prosesnya. Daging itu sebelum menjadi firman itu sebelum menjadi daging, dia kayak ubur-ubur. Kayak apa ini? Kayak sigot ini, apa namanya? Ah, itu bahkan pernah saya berdiskusi sama salah satu teman kita Kristen, Pak Sar itu. Bayangin bang, dia mengatakan bahwa Yesus itu nggak punya ari-ari loh. Nah, karena saya tampilkan gambar ini, dia pikir saya menghujat, iya kan? Nah, saya kasih bando. Ini bando kan sebagai tanda aja gitu loh. Karena kalau Oten ini harus pakai tanda, contoh. Ya kayak bang Iya. Bahal itu ya, pakai bando juga. Harus pakai bando. Gitu bang, kayak di Bible itu kan ada satu tokoh atau ada satu karakter yang menonjol. Dia pakai kain lenan. Nah, kan kita tahu, oh siapa sih tokoh yang berkain lenan di dalam Bible? Satu aja, nggak boleh ada yang lain. Nah, begitu bang. Nah, makanya saya kasih gambar, saya kasih bando. Tanda aja sih, tanda gitu loh. Jadi nggak ada maksud untuk gimana gitu ya. Nah, contoh kayak kalau Michael Jackson lagi show, pasti dia paling sendiri bajunya. Ya kan, penarinya hitam, dia putih atau gold atau apa. Itu kan atau menampakkan bahwa oh inilah karakter utama gitu kan. Nah gini, jadi izin teman-temannya Kristengnya bukan artinya apa, saya cuman kasih tanda karena ini kan banyak ini seperti ini, banyak manusia kan pasti seperti inilah prosesnya. Nah satu-satunya ya betul nggak Pak Dok? Ya, Silakan, nggak Pak. mungkin kita tandain pakai tato di pahanya King of King, masa Mungkin, embrio. masa Ah, iya ada atau di tato King of hari-harinya King. King of King. Iya. Nggak mungkin itu, udah betul. Bando itu ya kan mahkota diri kan kasar kali, anak baby embrio masa mahkota baby ya kan. Jadi ya udah, ada betul, nggak ada salahnya ya. Ada Ini betul. saya penasaran lagi kan bang. Mau tanya masalah aurat dalam Kristen itu batasannya di mana ya? Kalau dalam Islam sudah jelas ya, laki-laki begini, perempuan begini. Nah, aurat dalam Kristen itu kan dibahas juga dalam Bible, masalah aurat itu antara laki-laki dengan perempuan. Nah, batasan-batasan auratnya itu mungkin dijelaskan, ada tafsirannya lah begitu. Itu gimana ya bang? Mengingat simbol Tuhan mereka sendiri itu ya auratnya ya begitulah begitu. Maksudnya yang ada di salib itu di gereja-gereja kan yang tertutup cuma ya itunya aja gitu kan. Apakah itu juga Aurat menggambarkan sama tentang aurat mereka begitu? au- Atau gimana? aurat sama imrat itu yang paham Pak Palopo itu. Dia pakarnya. Nah, atau Lanjut. bisa digambarkan, divisualkan begitu bang, auratnya laki-laki bagaimana, perempuan gimana dalam konten begitu. Tolong yang menghujat ya, yang menghujat diturunkan aja host ya atau moderator yang menghujat di sini nggak boleh menghujat ya, harus sesuai data. Enggak bang, saya tidak menghujat bang, saya penasaran, pengen Iya, tahu. nggak Begitu. boleh ya, nggak boleh menghujat ya. Karena kan tidak dijelaskan begitu auratnya batasannya seperti apa, jadi saya pengen punya tambahan ilmu lah begitu. Baik, baik.
Sebenarnya ada Bangku, ada di dalam Bible itu ada. Perempuan itu harus bertudung, ada. Kalau tidak bertudung, mendingan digundulin, ada. Karena rambut adalah mahkota. Itu Bang. Ini saya kasih analogi lagi ya. Ini tentang perempuan. Saya kasih gambar lagi biar jelas ya. Jadi nggak boleh ini kita ya, harus ada gambar teman-teman ya. Nah contoh ini kan. Jadi setiap dalil memang harus ada, betul kata Pak Dokter ya. Ini kan masalah cukur ini ya. Ini di 1 Korintus 11:14 di sini dikatakan, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Berambut panjang, maaf ya, saudara-saudara, maaf ya, saya salah ucap lagi. Gini. Jadi pada saat itu di Korintus ini orang rame-rame cukur gara-gara ayat ini. Nah, gitu loh. Nah, contoh yang tadi Abang tanyakan, batasan aurat di mereka ya keras juga sebenarnya. Judaism itu keras Bang, harus bertudung. Gitu. Nah, itu salah satunya. Apalagi kalau untuk perempuan itu nggak boleh ngajar, nggak boleh jadi guru, nggak boleh. Tapi nggak tahu kenapa ya, ini banyak pendeta pendeta perempuan, ya padahal nggak boleh itu. Kalau dibaca ya, kalau memang baca mereka, nah gitu ya. Kita sapa dulu Bang Singa Yehuda. Iya. Jangan pakai kata-kata gondrong. Iya, saya kepleset tadi Bang, saya kepleset Pak Dok. Ya silakan, selamat pagi Bang Singa. Ya, itu tadi itu memperlihatkan hari-hari itu termasuk menghujat loh sebetulnya itu. Oh silakan Pak Dok ditanggapi. Saya ini cuma ini loh. Silakan Pak Dok. Enggak, maksudnya apa gitu loh. Kalau mau debat ya debat aja, nggak perlu kasih contoh-contoh yang nggak baik gitu loh. Oke, sekarang gini dulu ya kan. Pertanyaannya, dari mana Yesus lahir? Dari jalan lahir atau tidak? Memang Yesus itu lahir, tapi kan sampai sekarang saat ini kan hari-harinya kita tidak tahu Pak. Jadi jangan mengasumsi atas pikiran Anda sendiri bahwa Yesus itu punya hari-hari. Itu tidak boleh Pak. Punyanya pasti punya, cuman di mana kita nggak tahu. Sabar. Sekarang saya mau tanya juga, waktu Muhammad lahir ada nggak hari-harinya? Ada lah. Di mana? Pasti ada. Ya nggak tahu di mana, nggak tahu. Ada. Pertanyaan Bapak di mana atau ada? Di mana ada dalilnya? Di mana ada dalilnya? Ya kalau manusia lahir ada hari-hari, nggak perlu dalil khusus. Jadi hal-hal yang umum tidak perlu dalil khusus. Itulah cara berpikir Kristen yang salah. Hal-hal yang umum untuk apa didalilkan? Kalau manusia lahir ada hari-hari itu umum. Kecuali di dalam kejadiannya yang sebenarnya bahwa Yesus lahir tidak berhari-hari. Maka dijelaskan pakai ayat. Yesus lahir tanpa hari-hari karena kejadian khusus. Jadi berpikir jangan terbalik Pak. Hal-hal yang umum tidak perlu didalilkan. Yang perlu didalilkan itu hal-hal yang khusus ya. Jangan dibalik-balik Pak. Lanjut Pak. Enggak, ini kan kelahiran Yesus dengan kelahiran manusia zaman sekarang itu beda Pak. Ini kan kelahirannya ini Roh Kudus Pak. Jadi tidak pakai hari-hari gitu loh. Jadi tidak perlu kita tampilkan kayak begini. Ini kan namanya memancing situasi yang tidak benar. Ada dalilnya Pak? Dalilnya Pak? Ya. Sabar dulu Pak Dok. Jadi menurut Pak Singa Yehuda ini, Yesus itu nggak punya hari-hari waktu di dalam rahim Pak ya? Betul. Oh iya. Silakan Pak Dok, silakan. Bagus ini, cakep ini, menarik. Silakan Pak Dok. Ya, jadi ari-ari itu awalnya zigot tumbuh itu ya, ketika dia implantasi atau menempel atau nidasi, dia itu melepaskan satu asam namanya hyaluronidase. Dia lukai dinding uterus ibunya atau dinding rahim, maka dia melekat di situ. Sewaktu dia melekat, dia mengambil darah ibu, mengambil oksigen ibu, mengambil nutrisi ibu supaya dia tumbuh. Kalau Yesus tumbuh ya 9 bulan ya, kan dikatakan di Bible dia itu dimulai hamilnya di bulan Elul, bulan 6 ya kan, bulan ke-6 Yahudi. Nah jadi pertanyaannya, baru dia lahir di bulan 12 ya kan. Pertanyaannya, selama itu dia hidup di dalam itu nggak pakai hari-hari, dia hidupnya pakai apa ya kan. Dan kalau dia lahir dari jalan lahir ya kan, bukan dilepeh dari mulut atau dari telinga atau dari lubang-lubang lain yang saya nggak mau sebut, ya berarti jelas dan pasti dia lahir pakai hari-hari. Cuman
hari-harinya di mana itu kan nggak dipertanyakan. Kalau tadi Pak Palopo pertanyakan hari-harinya di mana, itu baru pertanyaan bodoh, ya kan? Di mana dikubur bapak emaknya, mana kita tahu, ya kan? Taruhlah Yosef itu bapak angkatnya, bapak sambungnya, tapi kita kan nggak tahu di mana dikubur. Tapi kalau menyatakan Yesus tidak punya hari-hari, maka perlu dalil khusus di Bible. Yesus itu lahir tanpa hari-hari, itu harus dinyatakan. Tapi kalau Yesus lahir dengan hari-hari, nggak perlu dinyatakan dengan ayat-ayat apapun. Gitu dia, ya. Jadi yang mudah Pak beriman. Kalau Bapak bikin iman Bapak tambah sulit, udahlah, Kristen itu agamanya ngaco-ngaco dan sulit. Bapak buat tambah sulit lagi, ya kan? Jangan tambah lagi kesulitan Kristen, Pak, ya. There is too many chronicle in the Christian principle gitu. Kira-kira prinsip, bukan principle, ya. Jadi coba lanjutkan dulu. Silakan. Izin sedikit. Cek alat. Silakan Bang Darbo. Lanjut. Jelas, Menarik jelas. ini, Jelas menarik lagi ini, dalam topik lanjut. menarik. Menarik ini, Bang. Oke. Sangat menarik ini. Sampai saya jungkir-jungkirin. Begini Pak, kenapa dipertanyakan seperti itu? Karena masalahnya ini yang lahir ini bukan orang biasa Pak, Tuhan yang lahir Pak. Nah, betul itu. Nah ini kita harus pertanyakan. Itu yang betul. Pak, sabar dulu Pak. Betul, Bang Darbo, betul. Silakan Bang Darbo. Satu-satu, Bang. Ini yang sangat menarik Pak. Kenapa kami pertanyakan hari-harinya? Pada umumnya manusia itu tentu punya hari-hari. Nah yang kita pertanyakan ini berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tuhan ini kok lahir? Makanya timbullah satu narasi pertanyaan. Di manakah hari-hari Tuhan ini? Kan ini Tuhan Pak, bukan? Wah, ini Tuhan yang lahir Pak, bukan manusia apa ya? Bukan manusia biasa. Betul nggak Pak Plopo? Betul. Ya, lupa binasa. Silakan Pak, Bapak jelaskan. Ini Tuhan loh. Ingat, ini Tuhan yang lahir Pak. Iya, jadi begini, saya teruskan sedikit. Jadi begini, kelahiran Tuhan manusia zaman sekarang itu beda zaman sekarang. Yesus ini dilahirkan dari Roh Kudus, sedangkan manusia dilahirkan secara Bisa di-mute dulu, Bang Darbo. Bisa di-mute. Siapa nih dalam posisi? Ya, silakan Pak Singa Yehuda yang meyakini bahwa Yesus waktu dalam kandungan itu tidak punya hari-hari ya. Silakan Pak, silakan. Mantap ini karena ini kan yang lahir Tuhan. Merujuk kepada Lukas 2:11 ya. Silakan Pak Singa, silakan. Jadi begini, Yesus itu, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Lain halnya kalau manusia yang zaman sekarang itu mengandung secara birahi, air mani misalnya. Ini Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu lain dengan air mani. Jadi Maria melahirkan Yesus itu tanpa hari-hari Pak. Lain halnya kalau manusia zaman sekarang melahirkan itu memang ada hari-harinya, jelas itu pasti ada. Tapi kalau ini Roh Kudus yang lahir itu Tuhan. Kan hari-hari tidak ada Pak. Ya, saya menentang Bapak dan Pak Dalbo sekalian. Karena waktu saya lihat di foto penyalipan Yesus, dia ada pusatnya. Kalau ada pusernya, berarti ada sambungan tali pusatnya. Tali pusatnya itu kemana sambungannya kalau dia ada pusatnya? Ya kan? Kecuali gambar itu palsu. Aduh, gimana ini? Lanjut. Saya keberatan ini. Saya ditentang ini Pak Plopo dengan Pak Iya, Dokter. begini Pak Muhammad. Padahal saya pertanyakan, Tuhan lah lahir ini. Yang lahir Tuhan loh ini Pak. Jadi nggak sembarang. Bisa jadi memang tidak punya hari-hari menurut Bang Dalbo. Gitu loh. Ketika Anda berprinsip dia 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia sesuai konsili. Itu yang mesti dipertimbangkan ya. Jadi prinsip-prinsip kekristenan itu harus sempurna dipahami. Bahwa sekalipun dia 100% Tuhan, tapi dia 100% manusia juga, ya kan? Jangan harapkan dia 100% yang lain-lain. Kalau dibilang anak domba itu cuma perumpamaan. Jangan harap-harap dia anak domba. Jangan, enggak. 100% Tuhan, 100% manusia itu hasil konsili. Jadi kalau anak manusia ya wajar ada tali pusat. Perkara Lukas menyatakan dia telah lahir anak Tuhan, ya kan, atau telah lahir Tuhan Kristus juru selamat di kota Daud, ya kan. Coba kita perhatikan lagi kata Tuhan di situ ya. Padahal Boni nggak ngerti, saya heran saya.
Gimana? Oh, iya, Lanjut, iya. lanjut lagi. Iya, Lanjut. tetap ini Pak Dokter mengatakan Bang Dalbo. Nah, coba Pak Singa, dijelaskan dulu Pak. Kan menurut Bapak Yesus itu manusia Tuhan gitu kan, masa punya hari-hari ya? Betul ya? Silakan Pak Singa. Ya, kalau kita berasumsi dengan ari-ari ini Pak, itu memang nggak masuk akal Pak. Karena ini kan kelahirannya kan Yesus yang lahir, bukan manusia biasa Pak. Jadi otomatis dia itu, waktu dia lahirnya dia itu tidak pakai ari-ari. Dari pengamatan kami sebagai Nasrani ya, dari kejadian sampai Bukan Pak, Bapak Kristen, bukan Nasrani, Bapak Kristen. sama saja Pak, Nasrani Kristen sama. Enggak sama Pak, enggak Sama sama. aja, Bang Ya kan Dalbo. Nasrani itu tempat Pak. Sama aja. Beda. Nasrani itu tempat. Ya Anda kan orang Nasrani bukan? Ya terserah lah Pak, mau asumsi Bapak bagaimana. Ya lanjut. Silakan Pak, coba dijelaskan secara ilmiah bahwa Yesus itu nggak punya hari-hari karena dia memang bisa juga aja Bang Dalbo, bisa Pak Dokter, bisa Pak Dokter ya. Gini Pak Plopo, ini Pak Dokter ini sebenarnya kawan kita atau musuh kita? Dia ketawa-ketawa dia terus. Kenapa ini Pak Plopo? Coba dijelaskan. Bukan Bang Dalbo, beliau ini kan dokter. Jadi analisis medis secara universal, secara umum gitu loh. Nah, Iya saya paham. Nah ketika kita berdua yang bicara dia ketawa-ketawa, ini musuh apa lah kawan nih? enggak, mungkin enggak, biasa di sampingnya ada orang-orang ini Pak. Jadi kita positif aja gitu kan. Oh iya. Oke lah kalau begitu. Nah, yang saya mau tanyakan begini sebenarnya kalau Pak sama Pak Dokter, izin dulu Pak Singa ya. Kalau memang Yesus itu di dalam rahimnya ibunya ada ari-arinya, apakah ari-arinya ini termasuk juga Tuhan gitu loh? Itu sebenarnya yang saya mau tanyakan tadi. Tapi nantilah. Silakan dulu dijelaskan Pak Singa Yehuda dari pihak Kristen. Silakan. Pak Singa Yehuda. Ya dilanjutkan dulu Pak, saya masih ada sibuk ini Pak, saya masih sibuk. Lanjutkan dulu Pak, lanjut dulu. Oh iya Pak ya, monitor dulu ya. Nanti coba dipersiapkan datanya Pak ya, bahwa bagaimana perkembangan janin yang di dalam di dalam rahim ini janin Tuhan loh, ini Tuhan loh. Janin Nggak boleh Tuhan. main-main. Jadi gitulah ya yang bisa saya sampaikan secara medis. Di gambarnya dia ada puser. Waktu disalib itu ada pusernya, ya kan? Memang perutnya rata, lepes, ya kan? Nggak six pack sih, perutnya nggak six pack kalau di gambar itu, tapi ada pusernya, ya. Pusernya ada berarti itu ada tempat sambungan dengan tali pusat, umbilikus namanya. Nah, umbilikus itu nanti ujungnya ke ari-ari, plasenta yang nempel ke uterus. Jadi macam mana caranya dia nggak punya ari-ari kalau dia punya puser? Ini persoalan. Kalau Pak Dalbo menganggap dia lahir sebagai Tuhan karena Roh Kudus dia nggak punya puser, salah besar. Ya kan? Pak Dalbo ini kenapa tiba-tiba pro kepada singa Yehuda ini? Saya heran. Itu kan. Papa Lopo, selamat pagi Papa Lopo. Selamat pagi, Nyong Ambon. Mute dulu Bang, noise. Sebentar Bang ya. Oke, selamat pagi saudara Nyong Ambon. Ya, silakan Bang Dalbo. Bang Dalbo silakan. Bang Dalbo monitor. Oke, silakan Nyong Ambon. Sebentar Jerry ya, kamu masih doubling. Bukannya dikit, kamu ini selama masih Kristen pasti doubling gitu loh. Sudah dibilang dari berapa hari. Ya, silakan saudaraku Nyong Ambon. Tanggapi gambar Yohanes 1:14. Dan 12 jam selama ini kalau saya naik di rumahnya Papa Lopo kayak gini, gini sekarang ya. Gimana Bang? Selama saya naik di roomnya Papa Lopo bagus, ngomongnya bagus, santai-santai. Kok ini udah ada kayak gambar-gambar kayak gini, gimana itu? Maksudnya gimana Bang? Kenapa? Tetap mesti dikasih gambar-gambar kayak gini, Pak.
Kan selama ini kita kalau saya ngomong sama bapak di rumahnya bapak kan asik-asik kan. Iya, sebenarnya saya dari dulu asik-asik aja, Bang. Saya asik-asik aja. Memang kan basic saya, Bang, keilmuan saya memang kan di sinematograf, Bang. Saya lama, bahkan saya juga ada ini ya gelar ya. Cuman ya udah lalu lah ya. Saya di sinematograf, Bang. Jadi khusus ya menjabarkan sesuatu itu terkadang memang harus kita jelaskan dengan kata-kata, ada dengan visual image seperti ini, Bang. Ya, jadi terkadang itu kita menjelaskan kepada orang nggak perlu bicara, tidak perlu ya. Dengan gambar aja orang paham gitu kan. Nah, yang sekarang ini kan saya lihat di Komal-Komal ini kan dialog itu pasti larinya kepada mulanya adalah firman, ya kan? Nah, ini nggak kelar-kelar ini barang. Bahkan John 1:1 ini sampai 14 ini teman-teman Kristen ada ribut juga. Ada yang mengatakan firman itu adalah Bapa, firman itu bukan Bapa. Nah, saya coba membuat semacam resep, Bang ya, untuk menyelesaikan firman yang menjadi daging ini gitu loh. Jadi cepat paham. Tidak ada maksud untuk menghujat, enggak. Ini untuk memperjelas gitu loh. Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging ya, atau firman telah menjadi manusia gitu, Bang. Nah, sebelum menjadi utuh menjadi manusia lahir kan ada proses, Bang. Ya kan? Ada proses di dalam, apakah dia langsung menjadi manusia kecil gitu kan. Yesus itu kan nggak mungkin langsung besar di perut, pasti kecil kayak boneka-boneka kecil gitu, Bang ya. Apakah langsung begitu atau ada prosesnya seperti ini, Bang? Nah, dan kalau saya ambil secara umum, setiap manusia pasti punya ari-ari kan gitu. Nah, tadi Bang Singa Yehuda sudah menjelaskan bahwa Yesus itu tidak punya ari-ari karena dia manusia Tuhan. Gitu loh, Bang. Silakan, Nyong Ambon. Mungkin Bang Darbo atau siapa mau dilanjutkan. Akidal Bu dulu, saya lagi agak di tempat rame ini. Tolong yang ketawa-ketawa di bawah ya, diblokir aja. Ini edukasi ya. Ya, silakan Bang Nyong Ambon. Jadi menurut Anda, secara umum, Saya ya, standby dulu Pak Palupun, nyari anak mahasiswa baru masuk. Jadi saya mesti kasih arahan-arahan sebentar. Kira-kira 15 menit gitu. iya. Oke Pak Dok. Ya, silakan Nyong Ambon. Mungkin ada tanggapan gimana, Bang? Menurut Anda, ini kan diskusi, Bang. Kita diskusi, tidak ada hujat, Bang. Lanjut. Iya bang. Maksudnya gini bang, kalau kita pakai gambar kalau kayak gini, kalau sebaliknya, kalau saya bikin gambar kayak gini ke luar ajarannya abang gimana? Perasaannya gitu. Nggak masalah. Kan ini kita berbicara manusia, firman telah menjadi manusia. Nah tentu ini firman ini adalah ini manusia. Yang dipertanyakan Pak Plopo ini hari-harinya jadi apa? Kan begitu, pada umumnya manusia itu mempunyai hari-hari. Ya kan begitu. Kalau kita ngobrol enak aja bang, nggak usah sama pakai gambar-gambar kayak gini. Kecuali gambar itu ada di dalilnya kita kayak gitu. Adakah gambar itu di dalil kita? Yohanes 14 Pak. Kayak gini. Firman Gini, telah bang, menjadi gini, bang. manusia. Kalau mau, Betul nggak? bang, kalau mau kayak gini, mau kita kupas-kupas aja ya Al-Quran sama Alkitab ya. Ya silakan Bapak, kupas Al-Quran. Silakan. Tapi di sini yang dipertanyakan Pak Plopo, kan ini Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Kan ini firmannya ini gambar manusianya. Nah, yang dipertanyakan Pak Plopo hari-harinya ini jadi apa? Soalnya gini bang, aku udah berapa kali naik di roomnya Papa Lopo, udah berapa diundang sama Papa Lopo, nggak pernah kayak gini. Orangnya bagus kalau kita ngomong, asik ngomong. Tapi ini kok ada gambar-gambar kayak gini? Namanya dia bertanya, Bang. Iya bertanya
sesuai dalil aja, nggak usah pakai Karena sesuai begini dalil kayak abangku, gini, karena kayak kawan-kawan Kristen itu terkadang kita memberikan uh, penjelasannya harus secara detail, sehingga kami Pak Plopo ini memberikan satu gambaran. Ini kan detail sudah. kan ada di dalam dalil. Kalau Nah, mereka nggak mau percaya, ya kalau udah. kita bertanya sama Itu Abang, kan iman mereka. Kita nggak. tunggu kita dulu gini Bang, aja. saya nggak masuk ke gambar Pak Abangku ya. Saya bertanya kepada Abang, ada tidak bayi yang lahir di muka bumi ini tanpa hari-hari? Itu dulu Abang jawab ya. Ada tidak bayi di muka bumi ini lahir tanpa hari-hari? Nggak ada sih. Kan semua mesti ada hari-harinya, tapi nggak kayak gini juga dalam dalil kita kayak gambar-gambar gini nggak ada. Bang Nyoman izin Bunda sedikit Jadi- ya, Bang Nyoman. Jadi Bang Nyoman izin Bunda sedikit. Ini sebenarnya adalah gambar proses kelahiran manusia. Wajar saja kalau kita pertanyakan karena Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi kita kajian ilmiah ini. Kalau Bang Pelopo tadi mau mengkaji ilmiah. Kalau seorang manusia, Tuhan Yesus itu tentu lahirnya seperti proses kelahiran manusia biasa. Nah ini gambaran kalau bayi lahir. Ada pusat, pasti ada hari-harinya gitu. Kalau menurut Bang Nyoman ini menghujat, tidak ada. Ini memang gambar proses kelahiran anak, bayi atau manusia lahir, ini gambarannya gitu. Nah, kira-kira kalau ada dalil yang Bang Nyoman bisa sampaikan, sampaikanlah atau secara ilmiah. Nah, gitu aja. Ya, Bang Nyoman ya. Kita nggak menghujat, nggak segala macam. Silakan Bang Nyoman. ya soalnya dari tadi aku dibawa terus ini lihat-lihat aja. Kok Pak pas walaupun naik ada gambar kucing dibawa anaknya biar nggak baca dulu dalilnya Pak. Iya. Jangan kayak gambar-gambar itu. Coba sebelumnya kita buat editan. Teringat Lukas Ajarannya 2:11. Bapak kayak gitu gimana? Lukas 2:11 itu bunyinya gini. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini yang dikandung ini Tuhan. Jadi itu yang hari-harinya itu hari-hari Tuhan. Betul? Lukas 2:11 itu hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang dikandung itu Tuhan. Nah, yang jadi masalah ini sekarang hari-hari Tuhan ini di mana kira-kira? Iya tuh hari-harinya itu. Waduh. Itulah kalau gini ya. Itulah apanya ya teman-teman Kristen. Tolonglah fungsikan akal kalian. Kalau kalian mengatakan Yesus ini adalah Tuhan, coba bayangkan tuh Tuhan dalam kandungan, ya Allah ya Rabbi, hari-harinya. Kadang gini loh teman-teman Kristen kadang ngomong gini, Maria itu hanya sebagai titipan, dia dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk turun ke bumi melalui perut Maria. Nah, itu hari-hari itu tanpa suplemen dari mamanya lewat hari-hari itu. Hari-harinya itu adalah yang memberikan suplemen makanan kepada yang kalian anggap Tuhan ini. Jadi apapun yang dikonsumsi Maria, mamanya ini, ya itulah yang masuk diisap menjadi bisa berkembang, bertumbuh ini janin ya. Tengok itu hari-hari itu. Jadi lewat hari-hari plasenta, ini ada plasenta yang panjang itu, ada plasenta namanya. Lewat plasenta ini mengambil nutrisi dari hari-hari ini sehingga bayi ini berkembang. Jadi salah besar ya, karena kaum Protestan itu mengatakan ya Maria itu sebagai alat, hanya alat yang dipakai Tuhan turun ke bumi.
Nggak boleh begitu. Seorang ibu kalau dia malas makan, anaknya itu kurang gizi. Jadi kalian harus berterima kasih kepada Maria. Bunda Maria mengandung Yesus ini. Nggak boleh kalian sepelekan. Tanpa ari-ari ini, ya nggak bisa bertumbuh kembang ini janin. Bisa-bisa pun dia, ya mohon maaf ya, mati kalau ari-ari ini nggak benar. Dan begitu kalian lahir, ari-ari ini pun harus ikut keluar ya. Kalau ari-arinya tinggal di dalam, bahaya buat ibunya. Jadi begitu, ini kita pengalaman seorang ibu ya. Begitu bayi itu lahir, brojol keluar, sang bayi ini, yang kalian anggap Tuhan ini, ari-ari pun tuh ditunggu, ari-ari supaya keluar. Tapi secara normal, ari-ari pasti ikut keluar ya, keluar tuh ari-ari. Ari-ari tuh dicuci bersih, di bagaimana supaya, karena ini dianggap yang memberi kehidupan ini ari-ari. Yang menutrisi makanan melalui plasenta ini adalah ari-ari. Nah, dibilas ini ari-ari baik-baik. Kadang kalau di tempat lari-lari dia bunda dia mau lari-lari. Kalau di tempatku Bang Dalbo, ari-ari ini dikasih masuk di semacam apa ya, guci-guci dari tanah. Iya, kadang dari kelapa. Kemudian dikasih apa macam-macam. Tapi masalahnya kita bahas ari-ari, dia mau lari-lari dia. Gak boleh. Kucing tadi. Kucing dia protes, kucing. Jangan sampai dia kehilangan kucing, Pak Lopo. Coba tampilkan kucingnya. Oke. Makanya begini, sedikit lagi. Makanya begini loh, kalau mereka berpikir, mana mungkin Tuhan begitu dalam kandungan Tuhan. Ingat Lukas 2:11, hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Jadi yang bertumbuh kembang ini Tuhan di dalam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Inilah kalian Kristen, ayolah. Pakai akalmu lah teman-teman Kristen. Ayolah. Lanjut. Ini gara-gara Pak Lopo ini bawa-bawa gambar. Aku bertanya sama Bunda, waktu aulanya Bunda ciptakan langit dan bumi, ada kapal yang lewat di laut, itu kapal apa itu namanya? Aduh, kok bicara kapal? Kita bahas ari-ari kok ke kapal, nggak nyambung banget. Bisa saya jawab itu Bunda, itu untuk mengangkat tiang-tiang langit Bang, yang sudah goyang-goyang. Ada dalilnya. Coba enjoy Tuhan. Mana kucingnya, Pak Lopo? Gimana ini hari-hari? Masuk Pak Eko. Oke, oke. Masalahnya di rumah saya, di rumah di rumah. Tidak, siapa tahu yang Ambong ini kehilangan kucing dia. Siapa tahu kau Pak Lopo ambil kucingnya dia. Oh ini. Ah, itu dia. Jadi gini Bang Nyong, ini ada dalil loh. Saya bawa Matius 45, junjungan yang dijinjing, kan gitu. Nah, saya berpikir ketika di ayat itu supaya kakinya tidak terantuk batu. Nah, seperti gambar ini kan, ini nggak terantuk dia nih. Gitu kira-kira Bang. Nah, kalau yang menjinjing, kalau Tuhan yang dijinjing, berarti yang menjinjing itu pasti lebih besar, kan gitu. Jadi silakan kita berpikir, di situ kan dijelaskan iblis menjinjing Yesus, berarti Yesus lebih kecil dong. Berarti lebih besar iblisnya. Tapi betul-betul ya Pak Lopo. Ini benar ya, kakinya tidak terantuk batu ya. Oke, mana dalilnya? Itu buktinya itu kakinya diangkat semua. Sebaiknya terantuk batu Bang. Di situ nulis iblis. Iya. 45 ya. Cek 1 2 3. Apa mau dicek-cek? Jangan dulu, kita ini bahas kucing. Astagfirullahaladzim.
Itu kucingnya kucing Persia atau kucing apa itu? Oke, tadi kan Bang Yong Ambon menanyakan mana dalilnya supaya tidak terantuk batu kan? Oke, kita lompat aja ke 46 dulu ya. Jangan ke 45 dulu. Kalau gambar ini 45 Bang. Nah, ini korelasi kan 46. Nah, di situ Bang. Kepadanya, lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, ya kan? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menenteng Bang, ya kan? Menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Nah, ya kan? Nah, ya kan? Kembalikan lagi gambarnya. Kembalikan lagi gambarnya ya. Gini Pak Palopo. Kan Iya. di situ dituliskan iblis menjejek Yesus. Oh, ada. Sabar. Ada Ada Bang, di situ ada. ada tulis iblis menjejek Yesus. Herman Sabar dulu, saya saya. kalau kelamaan ini ada sabar Bang, sabar. Sabar Bang Dalbo. Ini bagus pembahasan ini. Ada pula pisan. Ini kagak nyambung pembahasan ini. Ya, kucing makan pisan. Tunggu Bang. Mungkin kucingnya konstipasi. Kamu ya ini aneh-aneh juga dia. Masa pakai pisan dia? Ikan paus kek di situ. Masa pisan? Wah, ini Bang Dalbo kayaknya. Nah. Tunggu Bang Dalbo. Ngopi ini Bang Kalau Dalbo. di Matius itu selain di Matius ini di mana yang menjinjing itu loh?